Selamat berjumpa kembali bersama saya Wayan Widya Artana. Pada tutorial kali ini kita masih akan membahas tentang perulangan, akan tetapi perulangan yang agak sedikit lebih rumit, yaitu perulangan bersarang, lebih tepatnya for di dalam for. Jadi untuk mengetahui seperti apa for dalam for itu, di sini saya menggunakan IDE Visual Studio 2010 untuk pemrograman C++. Kemudian saya sudah menyiapkan solution, kemudian tugas atau projectnya di sini dengan nama tugas. Kemudian ada satu source file dengan nama modul 6 strip 4 ya, yang menandakan bahwa ini adalah tugas saya untuk uh, modul 6 submateri 4. Nah, di sini saya akan buat beberapa komentar untuk identifikasi tugas saya. Nah, setelah itu di sini kita panggil dulu file header yang kita perlukan, yaitu iostream ya. Kemudian kita panggil juga namespace std, baru kita bisa membuka main programnya, return dengan 0. Kemudian sebelum itu kita tunda dulu eksekusi dari return 0 dengan mengetikkan sistem pause di sini. Setelah itu kita ingin tahu sebenarnya for di dalam for itu seperti apa. Jadi di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Kemudian di dalam perulangan itu kita akan melakukan perulangan lagi. Seperti apa? Mari kita lihat. Pertama kita punya for di sini, dan ketentuannya adalah J sama dengan 1, dengan kondisi bahwa J itu kurang dari sama dengan 10. Kemudian J-nya kita increment. Nah, di dalam for ini kita letakkan for lagi, yaitu K sama dengan 1. Akan tetapi kondisinya di sini K itu selama K itu kurang dari sama dengan J. Jadi selama dia kurang dari sama dengan J yang masuk ketika for itu, maka dia akan melakukan perintah yang ada di dalamnya. Kemudian K kita increment. Nah, di sini kita akan melakukan bahwa di sini perlu kita deklarasi sebagai integer. Kemudian kita akan cout kan nilai dari K kali J, supaya kita tahu apa yang dia lakukan. Nah, setelah itu di sini kita coutkan endline. Kita akan bisa melihat bahwa semua baris perintah ini dari mulai for sampai cout endline itu adalah perintah yang ada pada satu kali perulangan yang ada di for yang J, milik J. Nah, kita akan cari tahu seperti apa outputnya. Mari kita lihat dengan menekan tombol F5. Nah, di sini kita bisa lihat 1, kemudian 2, 4, 3, 6, 9, 4, 8, 12, 16. Nah, kita kurang bisa jelas melihat karena di sini kurang spasi ya. Kita tambahkan dulu di sini spasinya. Kemudian kita run ulang. Sudah. Nah, di sini baru kelihatan jelas ya. Ini merupakan perulangan sampai 10 kali untuk perulangan yang J. Kita bisa lihat di sini bahwa
pertama, J-nya bernilai 1, kemudian dia masuk ke for K sama dengan 1, karena di sini masih kondisi yang memenuhi, maka dia masuk, kemudian di Cout kan C, K kali J. Nah, itu K kali J, nilainya 1, karena 1 kali 1, nilainya 1, kemudian di outputkan spasi, dan selanjutnya dikembalikan nilai K di sini sama dengan 2. Karena nilai K sudah lebih dari 1, maka dia tidak mengoutputkan apa-apa lagi. Dilewati, kemudian Cout end line, maka dia membuat baris baru. Sekarang J-nya sama dengan 2. Masuk ke perulangan selanjutnya, masuk ke perulangan K, di sini K-nya dikembalikan dengan 1. Maka 1 dikali dengan 2, hasilnya 2, kemudian di-coutkan di sini. Kemudian dibuatkan spasi, kemudian K-nya ditambah, K-nya sekarang menjadi 2. K-nya 2, nilai J masih 2. Nah, jika seperti itu, maka di sini kondisinya masih memenuhi, karena nilai K sama dengan 2, nilai J juga sama dengan 2, maka di sini kondisinya memenuhi, kemudian di-coutkan lagi, K kali J, 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah dengan spasi. Kemudian dicek, nah di sini tidak memenuhi lagi kondisinya karena K sudah lebih dari J, maka dia keluar. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya di sini nilai K sama dengan 10 dan J sama dengan 10, sehingga mengoutputkan nilai 100 yang terakhir, kemudian di end line. Seperti itu. Intinya, ketika ada perulangan seperti ini, maka yang harus diselesaikan adalah perulangan yang ada di dalam terlebih dahulu. Jadi sebelum perulangan di dalam selesai, maka dia tidak akan mengeksekut komen yang atau baris perintah yang ada di bawahnya. Seperti itulah perulangan di dalam C++. Biasanya sangat berguna untuk melakukan perhitungan deret dan lain sebagainya, atau perhitungan aritmatika yang lain sebagainya. Selamat belajar C++, semoga bisa membantu. Salam dari saya, Wayan Widya Artana, dari TKJMD Batch 7, ITB, Together We Can.